kekayaan emas Papua akan dipakai untuk mendanai penginjilan bangsa-bangsa dan saya akan masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia. Tiba-tiba banyak orang berkumpul dengan saya, kami menyanyi, bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan jiwaku membumbu. Jadi kami melompat-lompat tinggi seperti Raja Wali Dilang. Gue bilang ngeri banget nih mimpi nih. Itu sekali sampai 5 kali Tuhan ngomong kayak gitu sama saya. Kok sampai 5 kali? Alhamdulillah saya hari ini bertemu dengan sosok 2 nabi dan rasul. Satu tidak asing, Bapak Pendeta Luga Tambunan, dan yang kedua adalah Pak Pendeta Ray. Bapak ini penginjil atau? Ya, penginjil. Penginjil atau nabi? Nabi juga. Nabi juga. Ya, deretan Deretan nabi dan rasul. Dan rasul. Saya minta tolong, ini ada parfum Hagia Sophia. Nah ini, tolong saya bagi 2, dirubah warnanya. Ini jadi warna ungu. Ini yang warna kuning. Yang ini warnanya bening, tolong dirubah jadi warna hijau. Oke. Yang kita butuhkan dari parfum ini ngerubah-ngerubah ini buat apa sih? Gitu untuk loh. pembuktian bahwa benar nggak ini nabi. Kalau Jangan-jangan nabi palsu. Banyak dukun yang bisa kayak gini, kenapa Bapak nggak jadikan dukun itu aja jadi Tuhan? Tuhan katakan saya akan masuk daftar salah satu orang terkaya di dunia. Sebentar, berarti ngalahkan Elon Musk nih? Kalau masuk daftar salah satu kan bukan dibilang orang terkaya, berarti salah satu, berarti mungkin masuk 10 besar. Atau pokoknya masuk lah. Dia ngeliat gua di surga naik Rolls Royce dan dikawal seperti pas pampres. Pas pampres tahu kan yang ngawal presiden? Ya. Itu gua dikawal sama malaikat-malaikat. Ada pom bensin nggak di surga, Bang? Itu. Di bumi aja sekarang sudah pakai sistem mobil listrik. Semuanya sepakat. Yesus ini tri loh. Yang di sini cuma satu saja yang ini cross. Satu saja, yang lain itu tri. Jadi nasihat saya sebagai nabi untuk penerjemah itu, kalian harus baptis selam. Jangan-jangan mereka belum baptis selam, jadi nerjemahin salah-salah. Ini bukan saya yang bicara ya, ini yang berbicara adalah nabi. Iya. Pak Pendeta Luga Tambunan. Orang saya udah duduk di 24 itu, maksudnya ngajarin kita orang. Memerintahkan kepada seluruh penulis Bible untuk baptis selam kembali. Iya. Nah, berarti orang gila itu. Itu kalau saya masuk penulis Bible dianggap orang gila. Bisa saya terjemahkan itu, saya mulai paling kurang aja. Kalau begini kan nggak keren, tapi kalau begini kan menunjukkan dia mengasihi semua orang. Gue laporin loh ke malaikat-malaikat Tuhan. Oh, dilaporin. Konteks, coba Bapak buka Mazmur 82 ayat 6. Ada yang menjelaskan ayat ini, yakni Mazmur 82 ayat 6. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi. Jadi gini. Ayo. Jadi gini. Ayo. Kalau yang sulung tuh ayo. Yesus nomor berapa gitu. Dengerin. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging, lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran, wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoy Laklak, Mu'alaf Bolang Mengondo, Mu'alaf Pedalaman Uwe Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain dengan ketentuan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kami di sini ada forum yang sangat indah ini.
kita bertemu dengan dua orang yang lalu sempat viral sampai ke Tanah Kupang sana. Viral sampai ke Tanah Kupang. Iya, orang tuanya. Iya. Sampai ke orang tuanya beliau. Kamu ngaku nabi sekarang ya, kata mamanya. Oh, dia Karena begitu, itu begitu? iya. Iya. Yang tadinya nggak ngobrol jadi ngobrol. Oh gitu. Iya. Masya Jadi Allah. rencana akan ada kiriman-kiriman transferan dari Kupang ke dia. Oh. Udah mulai ada tanda-tanda. Alhamdulillah saya hari ini bertemu dengan Iya. sosok dua nabi dan rasul. Satu tidak asing, Bapak Pendeta Luka Tambunan, dan yang kedua adalah Pak Pendeta Ray. Bapak ini penginjil atau Ya, menginjil. penginjil atau nabi? Nabi juga. Nabi juga. Iya. Deretan Deretan para nabi nabi dan rasul. dan rasul. Iya. Baik, alhamdulillah ada samping saya senior saya Ustazah Etika Nur. Kemudian hadir juga di sini ada mu'alaf spesial Bu Indriati. Lawannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah sahabat lama dari Bapak Pendeta Luka Tambunan. Baik pemirsa, para penonton yang kami muliakan, saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah santai ya, Ya. kita ngobrol santai saja Santai aja. supaya ini buat menghibur masyarakat. Betul. Masyarakat ini penat ya, penat. Masa orang Pusing. masa orang kerja disuruh nonton debat kan, kasihan. Jadi nonton hiburan kita aja. Baik, begini Bapak Pendeta, ada satu kisah mukjizat pertama kali Yesus Kristus alaihissalam yang terkenal itu, yakni dalam satu pesta pernikahan itu di kota Kana di tanah Galilea terjadi sebuah mukjizat yang pertama itu berlaku, mukjizatnya Yesus Kristus alaihissalam. Jadi pesta pernikahan yang mewah itu ramai ya. Pelayan menyampaikan ini anggurnya habis. Nah, kelabakan itu para pelayan di pesta itu, sehingga ibundanya Yesus ini, Maria, menyampaikan kepada Yesus, tolong dong, itu bagaimana itu? Tolong carikan solusi. Begitu. Kata Yesus, apa yang bisa aku lakukan, Mama? Untuk tentang itu sebelum aku tiba, katanya si Yesus. Itu tercantum di Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Kisah yang menarik itu. Iya. Lalu Yesus menyuruh begini, menyuruh kepada para pelayan, tolong engkau isi itu 6 tempayan besar itu, engkau isi air saja, kata Yesus. Terus kemudian setelah diisi 6 tempayan itu, kemudian diserahkan di pesta pernikahan itu, dan ajaibnya 6 tempayan besar berisi air itu tiba-tiba berubah menjadi anggur. Dan pesta pernikahan itu semarak kembali. Itu mukjizat pertama kali Yesus Kristus alaihissalam sebelum berlaku mukjizat-mukjizat yang lain. Menyembuhkan orang sakit, ya kan? Terus kemudian membuka mata orang buta, kemudian membangunkan orang yang mati, dan seterusnya. Itu lain, itu setelahnya jauh. Ya. Ini mukjizat pertama ini. Nah, Bapak Pendeta Luka nabi kan? Ya. Nabi kan? Pak Re nabi. Ya. Saya ingin tahu mukjizat pertama dari Bapak Pendeta Luka dan Bapak Pendeta Re, mukjizat pertama yang berlaku pada hari ini, karena saya masih belum melihat mukjizatnya, sehingga saya ingin tahu mukjizatnya harus berlaku ini. Saya tidak tahu siapa duluan, Pak Pendeta Luka atau Pak Pendeta Ray yang akan memperlakukan mukjizat sebagaimana Yesus Kristus alaihissalam. Saya minta tolong, ini ada parfum Hagia Sophia. Nah ini, tolong saya bagi dua, dirubah warnanya. Ini jadi warna ungu, ini yang warna kuning. Yang ini warnanya bening, tolong dirubah jadi warna hijau. Oke. Pertanyaannya, Musa juga nabi, tapi dia nggak pernah merubah air menjadi anggur. Kenapa? Nah, masing-masing nabi punya mukjizat kan? Saya Ya, ingin
Kalau mujizat Yesus kan merubah air menjadi anggur. Iya. Berarti bukan semua orang mujizatnya harus merubah jadi air menjadi anggur. Iya. Karena yang merubah air menjadi anggur kan cuma Yesus, walaupun puluhan nabi. Yesaya nabi, Daud nabi, Abraham nabi, tapi nggak pernah tuh merubah air jadi anggur. Pertanyaannya kenapa? Merubah air jadi anggur itu adalah desain dari atas, jadwal dari atas. Jadi bukan karena dia jadi nabi, dia harus merubah air menjadi anggur. Setiap nabi itu diberikan mujizat yang berbeda-beda. Bahkan ada satu nabi yang ketika hidupnya dia tidak melakukan mujizat apa-apa, cuma ngomong doang, Yohanes Pembaptis. Tapi dia lahir dari mujizat. Bapaknya Zakaria tadinya bisu, dia bisa jadi bicara. Saya pernah ada ponakan saya, dia tidak bisa bicara, saya doakan, nggak lama kemudian dia bisa jadi bicara. Ya, saya pernah mendoakan adiknya si Putri, adiknya teman kuliahnya, kista, sakit banget, udah mau mati. Saya bilang, boleh nggak saya doain? Boleh, kita doakan. Beberapa bulan kemudian, teman saya itu bilang setelah didoakan abang, aku udah sembuh, malah aku dekat sama Tuhan. Jadi banyak mujizat. Kita tidak bisa memaksakan. Itu overclaim namanya. Overclaim itu adalah klaim sepihak yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Lukas. Sementara kita tidak menyaksikan, tidak tahu buktinya lah. Saya minta tolong ini disaksikan. Pertanyaannya gini, sama seperti ketika saya minta kepada Musa, ya kan? Siapa tuh? Ya, tentara Romawi yang mengatakan kepada Yesus, kalau memang kau Kristus, turunlah dari salib. Apakah Yesus turun? Aduh, nanti gua nggak dibilang Tuhan, gua turun deh. Masalahnya bukan masalah turun apa enggaknya, Tuhan lagi nggak nyuruh dia turun. Nah sekarang, saya kalau disuruh Tuhan, jangankan jadi merah, jadi coklat bisa. Tapi yang menjadi masalah, Tuhan suruh saya apa enggak? Yang menyuruh saya ternyata bukan Tuhan, ternyata Ustadz yang menyuruh saya. Jadi Tuhan itu bekerja sesuai dengan kemauan dia. Beda kalau Pak Ustadz ngomong sama dukun, tolong dong disantet meninggal 50 juta, pasti tewas. Tapi bisa nggak kita atur Tuhan? Tuhan tolong dong dibunuh, saya kasih Tuhan 100 juta per sepuluhan 100 juta. Tuhan mau nggak? Tuhan itu membuat satu mujizat sesuai dengan kehendak dan kemauannya. Terus maunya siapa gimana? tahu Tuhan lagi benci sama dia. Udah jangan. Jelasin aja dulu tentang kebenaran. Sekarang minta juga ibunya. Apa? Yang minta ibunya untuk menyediakan air di. Kan saya bilang semua nabi itu punya mujizat yang berbeda-beda. Saya sudah cerita kan bahwa saya juga sering mendoakan orang sakit sembuh. Saya adu mujizat. Pernah saya adu mujizat, badan saya keluar api dan dia langsung jatuh kelempar pingsan, langsung masuk Kristen, pernah. Jadi saya hanya bisa menceritakan mujizat-mujizat saya. Nah kalau untuk mujizat hari ini, kita nggak tahu nih, apa Tuhan memberikan mujizat kepada saya bukan dalam bentuk kuasa, tapi dalam bentuk hikmat, menjelaskan ketuhanan dengan yang benar. Itu juga salah satu bagian dari mujizat. Justru itu yang lebih mahal. Kalau kuasa, di dalam kitab Amsal dibilang, hikmat itu lebih tinggi dari kuasa. Gitu loh. Jadi ini nggak jadi nih dirubah. Apanya? Warnanya dirubah. Tuhan belum suruh saya. Itu intinya. Intinya itu belum disuruh Tuhan. Pak Rik gimana Pak Rik jawabnya ini? Ya, kalau dia nggak tahu disuruh Tuhan apa enggak. Dirubah jadi hijau. Ya, jadi sama sifatnya. Apa yang menjadi semacam keinginan kita itu semua tergantung dari maunya Tuhan. Jadi kalau Tuhan nggak berkehendak, itu tidak akan jadi. Jadi sesuatu itu perlu kita sebagai anak Tuhan harus bertanya lagi kepada Tuhan, apakah ini menjadi kehendak-Mu atau hanya keinginan diri sendiri, ya kan? Karena banyak hal, banyak perkara di dalam dunia ini yang terjadi itu tanpa sepengetahuan kita, itu sebenarnya Tuhan lagi berperkara untuk melihat apakah ini bertujuan untuk mendatangkan kebaikan atau tidak. Ya, jadi itu semua tergantung kehendak Tuhan. Tapi ada momen di mana kita itu di dalam masa yang sukar, yang sulit, ya kan? Pada saat kita udah
putus asa, udah putus pengharapan. Nah, di situ Tuhan mulai melakukan mujizatnya dan menyatakan kuasanya, sehingga apa yang tidak bisa kita pikirkan ternyata bisa terjadi. Itulah yang dibilang mujizat. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan ini mau dibawa wangi lagi. Ini coba Boleh nih. disemprot. Sumbangan. Enak ya? Enak. Premium aromanya. Coba ini. Tapi mujizatnya nih kayaknya bakal laku nih Sofia. Ini wanginya berkelas. Wanginya berkelas. Tidak umum. Jadi premium ini aromanya. Enak ya? Itu kalau pakai Pak Pendeta bisa insya Allah lekas dapat jodoh. Saya doakan supaya bisa lekas dapat jodoh. Kalau ini omongannya ada benarnya. Karena kemarin saya lagi debat, tiba-tiba ada yang live chat, Bang Luga, saya mimpi Bang, katanya gitu. Apa mimpi kau? Saya melihat Bang Luga nikah di Surabaya, di Ciputra World. Ya. Nah, nikah di Surabaya di Ciputra World. Dalam hati saya, kok orang yang saya cintai orang Surabaya, dan memang saya udah memang lagi mau ngelamar dia. Si dokter Kok itu. jadi mimpinya kok mirip ini? Si dokter itu. Iya. Yang cerita dokter siapa? Dokter enggak, salonnya dia suka saya dokter nikah. Iya. Nah, dokter. Jadi kan Pernah ini ngechat saya. orang yang lagi dekat sama saya kan seorang dokter di Surabaya. Pernah chatting saya. Nah, ya diam dulu. Jadi ini orang lain. Bang, saya mimpi Abang Luga nikah di Surabaya di Ciputra World. Dalam hati gue kok sama nih ama, karena Tuhan udah sering ngomong sama saya. Ada seorang pendeta, dia, Bang Luga saya mau doain Pak Luga, Bapak di surga tolong dia berdoa. Tok, habis dia berdoa, Bang kok saya dapat penglihatan ya? Apa penglihatannya? Saya melihat Bang Luga nikah dengan seorang cewek cantik, putih, tinggi, dan di gedung yang besar, dibilang gitu. Lalu saya tanya sama Tuhan, kapan ini terjadi? Tuhan bilang dalam waktu dekat, dibilang gitu. Nah, jadi ketika abang lagi bicara, nah inilah salah satu mujizat. Jadi abang ngomong saya dapat cepat jodoh, dan saya percaya ya memang kami lagi dekat. Jadi bener loh. Jadi bener. Nah itu juga bisa jadi salah Jadi satu buatannya mujizat. bener ini. Iya, mujizat. Ya. Baik. Gitu. Oke. Oke. Kita lanjutkan ya. Iya. Enak, seger Ustaz Ati ya. Ini Ini ada aroma jeruk-jeruknya. ya, ini Ustaz Ati ini. Jadi dia udah nyumbang parfum nih Ustadz Tipung nih untuk nanti Enak ya. hariannya. Nah, ini namanya parfum Hagia Sophia. Aromanya ini ada aroma ini Konstantinopel. Ini aroma kejayaan Islam ini. Kemudian ini ada aromanya Kapadokia kalau ini. Ini aromanya- Beda-beda ya. Terus kemudian kalau ini aromanya Alexandria. Ini kayaknya bakal laris nih kayaknya. Amin, amin, amin. Haleluya. Alexandria. Kipas tuh. Masalahnya udah ibarat kata udah dapat restu dari para nabi. Dari para nabi. Baik, Haleluya. ini sekarang saya tanya sekarang. Kalau begitu Bapak para pendeta sekalian tidak mampu merubah warna parfum ini menjadi warna ungu atau hijau, terus bisanya apa? Mujizatnya apa? Ya kan saya bilang kita itu tidak bisa mengatur Tuhan. Kadang-kadang pas di tengah-tengah Tuhan kasih mujizat. Jadi kita tidak bisa mendeteksi Tuhan itu bukan dukun. Dia gengsinya terlalu tinggi. Kalau dukun kan dibayar 50 juta, dia siap bunuh orang. Dibayar 100 juta dia bunuh orang. Kalau Tuhan, lu mau bayar dia 1 triliun, dia nggak akan mau bunuh orang karena langit dan bumi ini punya dia. Jadi dia hanya mau membuat mujizat ketika dia menggerakkan saya. Kalaupun misalnya Tuhan nggak mau melakukan sesuatu mujizat itu kan nggak selalu harus dalam bentuk merubah parfum. Karena menurut saya kalau hanya cuma ngerubah parfum ini, dukun juga bisa. Kenapa harus Tuhan? Tuhan tuh ketinggian kelasnya. Bumi dan langit punya dia. Gitu. Oke, Pak Are gimana? Apa ini mujizatnya ini? Ya, jadi sebenarnya sama. Semua itu apalagi yang berkaitan dengan mujizat itu semua digerakkan oleh keinginan Tuhan. Yang pertama, ya kan? Dan yang kedua, ya kan, mujizat akan terjadi pada saat di mana anak-anak Tuhan itu tidak lagi mengerti atau ya seperti kayak dalam masa yang sulit, ya kan, masa Urgent. yang urgent, itu
sama seperti tangan Tuhan itu menggendong mereka, ya kan? Ya, ya. Nah, jadi pada saat mereka itu sudah tidak lagi mampu, ya kan, berjalan, ternyata tangan Tuhan sedang menopang mereka, dan di situ mujizat Tuhan akan dinyatakan yang sangat luar biasa indah dan sangat luar biasa besar. Dan begini Bang, mujizat itu terjadi pertama ketika Yesus lewat, dia melihat orang buta. Jadi dia membuat mujizat berdasarkan belas kasihan Dari Yesus Kristus. Tuhan kan melihat orang buta nih. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia lari mengejar Yesus. Murid-muridnya dia bilang, udah jangan repot. Guru lagi sibuk nih. Ini lagi ngeri nih. Jangan banyak teriak-teriak dulu. Tapi dia bilang, kasihanilah aku Yesus anak Daud. Yesus bilang, panggillah dia. Jadi memang dibutuhkan mujizat itu. Nah sekarang yang kita butuhkan dari parfum ini ngerubah-ngerubah ini buat apa sih? Gitu untuk loh. pembuktian bahwa benar nggak ini nabi. Kalau Jangan-jangan nabi palsu. kalau banyak dukun yang bisa kayak gini, kenapa Bapak nggak jadikan dukun itu aja jadi Tuhan? Oke. Dukun terlalu Bentar. banyak, cuma Ini ngerubah-rubah doang. Saya Sembah pernah aja langsung. status Facebooknya Bapak Pendeta Luga Tambunan. Ini Lugahon Tambunan dari akun resmi beliau. Tuhan bilang ke saya, kekayaan emas Papua akan dipakai mendanai penginjilan bangsa-bangsa. Saya siapkan proposalnya. Tuhan katakan saya akan masuk daftar salah satu orang terkaya di dunia. Ngeri nih. Memang betul. Nih. Iya. Nih saya bacakan Udah lagi. 5 kali lagi Tuhan ngomong sama saya. Nih, Tuhan katakan saya akan Masuk di masuk daftar daftar salah satu orang terkaya di dunia. Sebentar, berarti ngalahkan Elon Musk nih. Kalau masuk daftar salah satu kan bukan dibilang orang terkaya, berarti salah satu, berarti mungkin masuk 10 besar. Atau pokoknya masuk lah salah satu orang terkaya di Bagaimana dunia. yakin Anda sudah masuk daftar? Daftar apa itu? Saya Begini, mau dong dimasukkan oke. juga. Nah, Bisa begini, nggak saya begini. masukkan juga? Tuhan ngomong ini pertama-tama saya kan Iya. sebentar. Daftar juga begitu. Bentar. Ada syaratnya masalahnya. Ada syaratnya. Pak Bombom bilang ini, Luga, kalau itu terjadi, kau ingat Pak Bombom kah? Kalau Pak Bombom baik, saya ingat. Tapi kalau Pak Bombom menolak saya sebagai nabi, saya kan tidak kasih sepeser pun. Saya bilang gitu. Oke, bilang gitu. Terus ada lagi satu ibu-ibu. Saya percaya itu dari Tuhan, itu Roh Kudus. Nah, saya memang pernah bermimpi. Di dalam mimpi itu saya ingin membangun sekolah teologi ya. Lalu ada seorang yang mengejek saya, lu duit dari mana? Lu jangan mimpi. Aduh, lu kan tukang mimpi lu. Iya. Nah, ketika dia ngomong gitu sama saya, maka saya berkata begini, kekayaan emas Papua akan dipakai untuk mendanai penginjilan bangsa-bangsa, dan saya akan masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia. Tiba-tiba banyak orang berkumpul dengan saya, kami menyanyi, bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan jiwaku membumbu. Jadi kami melompat-lompat tinggi seperti Raja Wali dilang. Ih, gue bilang ngeri banget nih mimpi nih. Itu sekali sampai 5 kali Tuhan ngomong kayak gitu sama saya. Oh, sampai 5 kali. Dan sebelumnya Tuhan sudah ngomong sama saya, bukumu nilainya 7 miliar dolar as. Gue bilang nilainya 7 miliar dolar as. Kalau buku saya nilainya 7 miliar dolar as, kalau saya kurskan ke rupiah kan hampir sekitar 100 triliun ya. Maksudnya apa sih nilainya? Artinya begini, 7 itu angka Tuhan, miliar dolar as itu kekayaan besar. Artinya hikmat yang diberikan Tuhan kepada saya itu nilainya itu sangat besar, gitu loh. Jadi makanya pengenalan akan di dalam kitab Amsal dikatakan berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat karena nilainya lebih dari emas dan perak. Kita ngomong Papua, kita ngomong emas. Tapi ada yang lebih mahal dari situ adalah hikmat. Hikmat apa? Yeremia mengatakan, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, janganlah orang, tetapi baiklah mereka bermegah karena mereka mengenal aku. Menurut saya mengenal Tuhan itu lebih mahal daripada kekayaan. Makanya karena saya diberikan Tuhan hikmat untuk memperkenalkan Tuhan yang benar, wajar dong kalau Tuhan memberikan saya kekayaan. Sebentar, Ya, ini lagi masuk list daftar antrian atau sudah kaya raya? Pertama begini,
ketika Tuhan ingin memberikan kekayaan kepada seseorang, Tuhan kasih urapan dulu. Urapan kekayaan besar. Saya pernah berdoa dengan teman saya Rali, tiba-tiba 7 malaikat hadir di kamar kami. Malaikat itu membawa peti emas. Lalu malaikat itu mengatakan seperti ini, kami adalah pemegang kunci kekayaan sorga. Nah loh, ngapain pula ini yang memegang kunci kekayaan sorga nemuin gua, orang susah. Emang gua pejabat, emang gua haritanu konglomerat masuk di daftar orang terkaya di dunia. Tapi kok 7 malaikat ini yang megang kunci seluruh kekayaan sorga nemuin kita-kita orang. Maksudnya apa sih? Kalau gua bukan orang yang spesial, ngapain tuh 7 malaikat datang? Nah itu membuat saya kayaknya gue bener nih mimpi Tuhan ini. Dan ketika gue percaya, Roh Kudus itu meneguhkan gue. Pernah gue bersaksi dalam satu ibadah, gue mimpi buku gue nilainya $7 miliar. Tiba-tiba teman gue si Ishak, luga, apa gue bilang? Ini lagi ibadah nih. Tuhan ngomong sama gue, apa yang lo ngomong itu benar. Gue bilang, kok makin serem banget nih. Jadi gue sendiri pun makin penasaran kan. Nah, baru beberapa bulan yang lalu gue lagi tidur, tiba-tiba Roh Kudus turun memenuhi gue. Kalau Roh Kudus turun itu bawahnya pengen nangis karena begitu agung dan begitu mulia. Auranya setan beda. Kalau auranya setan itu dia datang lo malah tambah takut. Tapi kalau Roh Kudus turun itu kita pengen nangis tapi bersukacita, berbahagia dan suci. Nah itulah membedakan hadirat Tuhan sama hadirat setan. Ketika dia datang, tiba-tiba Tuhan ngomong lagi sama gua, lo akan masuk daftar orang terkaya di dunia. Berarti masih akan ya, masih OTW, siap kalau gitu. Pak Re sudah masuk belum? Dan yang kemarin juga, Pak Re ini sudah masuk belum? Pak Re, udah dimasukkan, Pak Pendeta kan? Begini, sudah. Dia mendapat penglihatan, gua di surga. Bukan di bumi. Kalau di bumi banyak konglomerat yang naik Rolls Royce. Dia ngeliat gua di surga naik Rolls Royce dan dikawal seperti pas pampres. Pas pampres tahu kan yang ngawal presiden. Yeah. Itu gua dikawal sama malaikat-malaikat. Lu tahu itu malaikat dari mana, bro? Ada sayapnya, Bang. Jadi gua naik Rolls Royce dikawal sama malaikat bersayap. Lalu gua bilang begini, inilah hasil kerja keras di bumi menginjil. Nah, lalu dia kan posisinya ngeliat saya di Firdaus, ya kan? Firdaus itu surga paling rendah. Lalu malaikat ngajak dia sini, dibawalah Bang Re ini ke Yerusalem baru. Yerusalem baru itu Rolls Royce cuma ada di Yerusalem. Itu surga tingkat tertinggi. Di situ ada tahtanya Allah Bapa. Lalu malaikatnya ngomong kayak gini, ini rumahnya Bang Luga di Yerusalem baru. Kata malaikat, lo mau nggak punya rumah di sini? Mau. Itu masih ada kapling kosong, lo kerja sama Bang Luga, benar nggak? Benar. Oke, berarti Bapak Pendeta sudah pernah ke surga naik Rolls Royce ya? Dia dapat penglihatan Rolls Royce. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari netizen, Pak Iman Firmansyah. Ya, beliau nanya, ada pom bensin nggak di surga, Bang? Itu. Di bumi aja sekarang sudah pakai sistem mobil listrik. Artinya cuma dicas doang udah jadi. Apalagi di surga ya. Semua kegerakan-kegerakan surga itu berasal dari cahaya wajahnya Tuhan. Jadi ketika kita berada di Yerusalem baru, itu otomatis sudah cas selama-lamanya. Nggak akan ada yang lagi namanya lowbat. Karena dikatakan di dalam Wahyu pasal 20, sebab anak domba itulah yang menjadi lampunya. Jadi di surga nggak ada matahari. Yang membuat surga terang, tidak ada malam di surga, yaitu adalah anak domba. Kenapa anak domba? Karena Yesus berkata, akulah terang dunia, akulah cahaya. Jadi Yesus itu adalah yang terang dunia, sama. Karena di surga pun dikatakan anak domba itulah lampunya. Udah kelar itu, berarti Yesus Tuhan. Lampunya di dunia apa di surga? Wahyu pasal 20, lampu di surga. Anak domba itu, Wahyu pasal 20. Kenal sama Pak Haritanu? Saya sih sebenarnya tidak pernah kenal secara langsung, cuma beberapa teman saya sering menceritakan saya kepada dia, Pak ini Bang Luga begini, dan dia katanya ingin membantu saya, tim Astaga yang ngomong gitu, tapi saya sendiri pun tidak kenal secara langsung dengan dia. Ya teman-teman lah menceritakan Bang Luga ini penginjil gini-gini kan gitu ya gitu. Saya sekarang bertanya kepada Pak Re. Yep. Pak Re,
Anda ini kan nabi, deretan para nabi dan rasul. Iya. Pertanyaan saya, Anda ini nabi untuk bangsa mana? Apakah untuk seluruh orang Indonesia, atau hanya untuk orang Kristen saja, atau hanya untuk orang Jakarta, atau untuk ini seluruh dunia? Sedangkan kalau Yesus kan ia diutus hanya untuk bangsa Bani Israel kan, untuk bangsa Israel saja. Kalau Rasulullah Muhammad kan nabi untuk seluruh umat manusia. Anda ini nabi untuk siapa? Ya, jadi tentunya kita diperintahkan Tuhan untuk memberitakan Injil itu kepada seluruh bangsa, ya kan, seluruh bangsa, seluruh kaum, suku dan bahasa. Jadi kita ini menjadi para nabi itu untuk semua orang yang mendengar Injil yang kita sampaikan, yaitu kabar berita Injil. Untuk semua orang Kristen? Ya, semua, siapa aja yang tergerak mendengar Injil, ya kan, karena kan sering kita menginjil, kadang-kadang dalam penyampaian Injil itu ada yang nggak percaya, ya kan, tapi ada pula juga yang percaya. Nah, pada saat orang itu percaya, pasti nanti mereka akan bertanya terus kepada kita, ya kan. Nah, tentang siapa itu Yesus, ya kan, tentang apa itu keselamatan dan bagaimana caranya kita bisa selamat, Bang, ya kan. Nah, salah satunya itu percaya pada Yesus dan menjadi muridnya, ya kan. Nah, disitulah pesan yang kita berikan sebagai penginjil maupun para nabi dan rasul. Betul yang disampaikan beliau. Betul. Artinya kalau malaikat tadi sudah mengatakan bahwa Bang Ray ini kan dia disuruh Tuhan bekerja sama dengan saya. Berarti kalau dia udah bekerja sama dengan saya dan dia juga sudah dijanjikan rumah di Yerusalem. Ingat, yang tinggal di Yerusalem itu cuma kelas-kelas berat. Artinya udah kelas dunia, udah kelasnya bangsa-bangsa. Dan Tuhan pernah seorang mendapat penglihatan kepada saya. Di sorga itu kan ada 24 tahta. Allah Bapa bertahta, di sekeliling tahtanya Allah Bapa ini ada 24 tahta. Nah, 12 dari yang duduk di tahta ini, Matius pasal 19. Petrus berkata, Tuhan, kami udah mengikut Engkau, apakah upah kami? Yesus berkata, kamu yang 12 ini akan duduk di atas 12 tahta menghakimi suku Israel. Berarti yang 12 dari 24 tahta ini adalah 12 murid Yesus. Nah, lalu siapa lagi yang 12 yang di sebelah kirinya ini yang mengelilingi tahta ini? Dalam suatu penglihatan Tuhan mengatakan kepada seorang pendua dari Manado bahwa yang 12 yang duduk di atas tahta ini adalah 12 rasul akhir zaman. Jadi 12 rasul hujan awal adalah 12 murid Yesus, dan 12 rasul akhir zaman itu adalah 12 rasul dari bangsa-bangsa, dan Tuhan mengatakan yang paling banyak tuh dari Indonesia. Dari antara yang 12 ini. Nah, apa? Yang banyak Indonesia di Indonesia disebutkan. Ini suatu penglihatan dari nabi-nabi, ya. Karena para sarjana di seluruh dunia pun nggak tahu siapa yang duduk 12 tahta itu. Ada yang bilang 12 dari suku Israel, ada perwakilan apa, tapi secara yakin tuh belum ada. Nah, ini penglihatan dan sudah dikonfirmasi oleh beberapa nabi, salah satunya J.R. Rockley, penulis buku tentang surga. Dia juga mengatakan sama bahwa 12 yang satunya lagi itu adalah 12 rasul dan paling banyak dari Indonesia, dan sudah ada satu orang di Indonesia yang mengaku bahwa dia duduk di 24 tua-tua, yaitu adalah Yusak Cipto yang punya Mahanaim Bekasi. Nah, bapaknya Iin Cipto itu dia. Terus yang pendua syafaat ini minta dibocorin sama Tuhan, kasih satu lah. Siapa sih yang duduk dia? Tuhan kasih satu orang, yaitu Maurice Cerullo, salah satu pendeta Yahudi dari Amerika. Dan ada satu pendua syafaat, dia bilang begini, Bang Luga, saya dapat penglihatan, saya dapat mimpi apa? Bang Luga masuk di 24 tua-tua. Ngeri ya. Pas dia ngomong kayak gitu, sebentar, pas dia ngomong kayak gitu, ada Ray dari Makassar, Bang Luga, gue mimpi Bang, apa? Wah, ngeri lo Bang. Kenapa? Apa mimpi lu? Jangan ngeri-ngeri aja, ngeri lo Bang. Gue ngeliat istana yang besar banget dari emas. Itu ada satu orang duduk di atas tahta, itu mahkotanya bertingkat-tingkat berlian emas. Lalu malaikat itu ngomong, aduh, ora basik.
Ya, Roh Kudus sudah turun nih, berarti bener. Iya. Sudah masuk Roh Kudus. Iya, jadi Masuk ke siapa ini? saya. Jadi kalau Roh Kudus turun artinya dia meneguhkan apa yang gue omongin itu benar gitu loh. Jadi Mana? sebentar. Iya. Sebentar. Si Bang Rey Makassar ini bilang inilah Luga Tambunan yang sudah menghabiskan hartanya untuk memberitakan Injil. Makanya dia dapat seperti ini. Jadi diteguhkan, saya duduk di singgasana dan Togap Simanjuntak kalau nggak salah namanya, dia bilang saya mimpi Bang Luga duduk di deretan 24 tua-tua dan Tuhan bilang Bang Luga itu lebih berkuasa dari Vatikan. Oke, baik. Kita ini langsung biar panas. Ya, Anda selalu menggembor-gemborkan Roh Kudus. ya. Dan sekarang katanya sekarang mulai masuk. Iya, turun dia. Turun masuk dalam Iya. diri Anda sekarang. Artinya dia gini, dia memenuhi. Ketika dia memenuhi, itu ada hal yang spesial yang mau diteguhkan, gitu loh. Bahwa gini loh, kan ketika kita ngomong, Rasul Paulus mengatakan perkataanku bukan perkataan kekuatan manusia oleh kekuatan roh. Jadi kita ini harus diurapi sehingga apa yang kita sampaikan itu adalah dorongan dari Roh Kudus yang adalah Oke. Tuhan itu sendiri. Baik, Anda selalu menggembor-gemborkan Roh Kudus. Tapi tahukah bahwasannya ternyata Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan tentang Roh Kudus? Ingin tahu dalilnya? Boleh, silakan. Kita tolong dibacakan Kisah Para Rasul mulai dari pasal 19 ayatnya 1. 19:1. Ya. Ketika aku Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Terus katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengarkan bahwa ada Roh Kudus. Nah, ternyata para murid Yesus itu tidak pernah dikasih tahu tentang Roh Kudus. Begini, ini Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Roh Kudus. Baru ada pengajaran tentang Roh Kudus itu di era Paulus. Bisa dibaca di ayat selanjutnya. Ketika di para era murid, Paulus ya. ya, Oke. ketika murid di pedalaman itu menjawab, aku tidak pernah dapat pengajaran itu. Gitu. Lalu kata Paulus, kalau begitu dengan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Dengan baptisan Yohanes. Ya. Yohanes Nabi Yahya itu pernah membaptis Yesus Kristus alaihissalam. Ya. Dan Yohanes membaptisnya tidak menggunakan sama sekali nama Roh Kudus. Dia tidak pernah menyebut nama Roh Kudus. Jadi yang diajarkan Yohanes ketika membaptis Yesus Kristus alaihissalam itu adalah membaptis dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah itu, tidak ada itu Roh Kudus di era Yesus. Yesus berkata, Yohanes berkata, aku membaptis kamu dengan air. Ya, tapi tidak ada Roh Kudus. Sebentar dulu ya. Oke. Akan tetapi dia yang lebih berkuasa daripada aku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Di mana ayatnya? Lukas Saya 3:16. Lukas 3 Ayat 16. 16. Oke, saya bukakan ya. Tapi ini aneh ini. Kok aneh? Aneh karena baptisan Yohanes di situ ketika ini adalah kesaksian para murid ya. Ini Para aneh murid kan? siapa nih? Murid siapa nih? Murid Yohanes berarti kan? Dia pernah dibaptis oleh Yohanes. Iya, jadi gini Tapi ceritanya. tidak pernah mendengar nama Roh Kudus dan tidak pernah mendapatkan pengajaran tentang Roh Kudus. Kan aneh. Begini. Nah, sampai Dia- orang-orang bertanya, apa dia- itu? Kan? Ya. Siapa itu? Saya tidak pernah tahu itu. Kan gitu. gini, dia ini kan muridnya Yohanes, Iya. berarti dia kan bukan muridnya Yesus, ya kan? Nah, muridnya Yesus ini kan baru naik ke sorga, jadi dia belum ketemu Petrus, karena di Kisah Rasul 1 Petrus di situ dikatakan penuh Roh Kudus. Jadi artinya ada murid-murid Yohanes yang tinggal misalnya di kampung seberang, sementara penginjilan dari murid-murid Yesus itu belum sampai ke mereka. Dan yang kedua begini, sebentar, gini, Roh Kudus itu tidak akan pernah tercurah kepada orang awam
sebelum Yesus naik ke sorga. Roh Kudus itu hanya diberikan kepada para nabi. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, itulah modalnya Yesus membayarkan supaya Roh Kudus itu bisa turun. Nah makanya dia bilang, kami belum pernah diajarin tentang Roh Kudus. Karena kenapa? Karena Petrus, 12 murid Yesus, dan Paulus ini belum nyampe ke mereka. Mereka ini baru muridnya Yohanes. Ibarat kata memang belum pernah dengar. Lalu datanglah Paulus, sekarang gua ajarin lo. Mereka nolak nggak? Enggak kan? Jadi artinya ada memang rombongan murid yang memang tinggalnya jauh, belum pernah ketemu Yesus, belum pernah mendengarkan pergerakan-pergerakan Yesus. Kalau zaman dulu kan belum ada TikTok, belum ada media sosial, jadi belum tahu. Itu semua cerita dari mulut ke mulut. Iya. Nah, jadi masih ada orang-orang yang di sebelah sana yang baru muridnya Yohanes, belum pernah mendengarkan tentang Yesus, ataupun karena kan murid-murid Yesus ini pun kan itu kan dengar langsung. Jadi tidak ada juga media cetak, jadi membutuhkan waktu yang panjang untuk sampai ke mereka, dan wajar mereka belum pernah mendengarkan Roh Kudus. Tapi mereka tolong nggak? Enggak kan? Akhirnya mereka menerima dan turunlah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus juga ketika Yesus dibaptis, turunlah Roh Kudus seperti burung merpati. Nah, burung merpati, Roh Kudus itu siapa? Itu juga Tuhan. Yang Tuhan bukan cuma Bapa. Salah kita harus minta ampun. Yang Tuhan tuh bukan cuma Bapa, kita kepedean. Tuhan saya Allah, Tuhan saya Allah, Tuhan saya Bapa. Ucok, Tuhan bukan cuma Bapa, Roh Kudus juga Tuhan. Kalau Roh Kudus Tuhan, berarti yang satu ini juga ngeri. Apa? Ditanya sama Bu Indri, ayatnya mana? Roh Kudus juga Tuhan. Matius 12 ayat 28, Yesus berkata, aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Roh itu Allah, makanya disebut Roh Allah. Berarti yang Tuhan siapa? Yang Tuhan Allah Bapa, Roh Allah, sama yang satu lagi yang paling yang mau datang kedua kali, itulah Firman, yaitu King of King, itu juga Allah. Yesusnya Allah bukan? Ya Allah dong, kan itu kan anaknya. Kok dia pakai roh Allah? Itu kan roh mamanya. Kok dia pakai roh Allah? Itu roh mamanya. Ya wajar. Gua aja juga. Mama, tolong dong ma, gue lagi sakit 1 juta dong, dikirim. Kalau mau nyokap gue nggak kirim gue jadi gembel gue di Jakarta. Betul nggak? Ya, betul. Mama saya ditanya orang marganya apa? Ya mama saya Tan. Ya karena saya memang ada darah Cina, Tan. Ya karena mama saya, bukan karena tante saya. Nah Yesus, mamanya Roh Kudus, ya wajar dia pakai kuasa pakai mamanya. Kalau orang nggak nete sama mamanya bisa meninggal lah, kagak dikasih nete. Anda akan diajari oleh Bunda Etika, beliau pakar Roh Kudus. Oke, silakan. Silakan. Tapi jangan buat kusir. Roh Allah maksudnya dalam pengertian perspektifnya Pak Luga apa? Roh Allah itu adalah sesuatu pribadi dan juga kuasa yang tinggal di dalam badannya Bapa. Jadi yang bikin Bapa bisa ngangkat meja itu karena ada Roh Allah, karena ada Roh Kudus. Saya bisa ngangkat ini karena ada Roh Luga. Bapa juga bisa ngejadikan langit karena ada Roh Allah di dalam dia. Roh Allah itu adalah sumber kuasa dari Bapa. Jadi Bapa itu menjadikan langit dan bumi bukan pakai kuasa sendiri, pakai kuasa Roh Allah. Makanya firman Tuhan berkata dalam Zakaria 4 ayat 10, bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Rohku, kata Tuhan. Ngeri nggak? Gua aja ngomongnya udah kayak Guntur nih. Gua ngerinya tiba-tiba terjadi Guntur. Maksud Bang Luga kalau saya nggak salah pengertian bahwa Roh Allah itu adalah roh yang tinggal di dalam Bapa. Jadi sebetulnya Roh Allah itu Bapa itu sendiri atau gimana? Gini. Di dalam tubuhnya Bapa, Bapa itu ini pemikiran. Jadi dia cuma bisanya mikir, mimpin, ngutus, ngatur, ngajar. Karena itu semua berurusan dengan mindset. Nah, di luar pemikiran namanya bukan Bapa lagi. Roh Allah yang bisa ngangkat meja, yang bisa banting langit dan bumi, itu namanya Roh Allah. Makanya Matius 12 ayat 28 Yesus berkata, aku mengusir setan. Dia nggak bilang pakai kuasa Bapa, tapi kuasa Roh Allah yang diberikan oleh Bapa. Karena memang Bapa yang kontrol, tapi yang menggerakkan bukan Bapa, Roh Allah. Makanya Bapa Tuhan, Roh Allah juga Tuhan.
Kalau Bapa Tuhan, Roh Allah juga Tuhan, berarti yang satu lagi firman-Nya juga Tuhan. Terus kalau apakah Roh Allah ini bisa diberikan kepada manusia? Bisa. Misalnya? Karena dia sifatnya maha hadir. Dia bisa diberikan kepada saya, dia bisa diberikan kepada semua manusia yang percaya, dan roh Allah itu bisa memimpin ribuan orang, miliaran orang, dipimpin oleh satu roh, yaitu yang namanya Roh Allah. Makanya dia dibilang omnipresent, maha hadir. Oke, saya nanya ini. Saya kan sering melihat di tayangan, mungkin pemirsa juga sering melihat ya, di tayangan-tayangan televisi, di YouTube dan lain sebagainya. Di gereja itu ada orang kerasukan gini. Ya, Iya. iya, kepenuhan itu. Iya, itu kepenuhan ya. Iya, kalau misalnya gini kan, terima pengurapan, itu karena kepenuhan roh. Dan itu kalau dia lagi turun, saya minta setan jangan sampai ada dekat, antar kepala dipecahin. Karena kalau roh Tuhan itu berkuasa, makanya dibilang berkuasalah roh Tuhan atas Simpson. Ketika roh Tuhan berkuasa atas Simpson, itu mulut singa dirobek sama dia, ngeri. Saya ingin nanya, bagaimana cara memvalidasi bahwa dia kepenuhan Roh Kudus atau Roh Halus? Nah gini, saya kan sudah sering ketemu setan, Ya. ditindih-tindih, dibolak-balik juga saya sering. Saya pernah tidur, diangkat kaki saya, iya apaan sih nih? Itu kalau setan yang datang, dia suasananya mengerikan, maut, suasana kegelapan, dark angel kan, dia suasana gelap. Tapi kalau Roh Allah itu luar biasa indah, manis, suci, terang benderang. Jadi ketika dia datang, itu rasanya luar biasa. Makanya ketika saya ngomong tadi kan saya udah mau nangis. Nangis itu bukan karena nangis sedih, karena sukacita. Nah, ketika Roh Allah itu datang, itu yang membuat saya ngomong itu seperti singa. Makanya ketika saya kalau udah Roh Tuhan yang mana, udah nggak bisa lawan lagi. Nah, di gereja tuh gini-gini. Nah, itu karena dia kepenuhan. Sampai Gitu loh. guling-guling loh itu. Iya, guling-guling. Kemudian itu rohnya tuh full. Iya. Jadi jumlahnya banyak. Sama seperti ke orang mabok. Orang mabok itu kan, kalau dia banyak minum anggur, dia kan kayak begini kan. Berarti kalau kena roh Allah bahaya dong. Bisa kayak orang mabok gitu kan. Mirip memang. Karena kan makanya disebut anggur baru tercurah. Jadi kayak ketika Roh Kudus itu turun, kita ini sukacitanya melimpah. Makanya keluar basar. Itu saking sukacitanya. Dan nanti ketika dia udah keluar basar roh, nanti akan ada buah-buahnya. Tiba-tiba ada yang transfer 20 juta. Tiba-tiba ketemu jodoh. Jadi enak-enak gitu loh. Tapi kalau setan yang datang, waduh, tiba-tiba dompet hilang. Tiba-tiba bini digondol orang. Jadi yang sial-sial semua. Nah, makanya dikatakan buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kelimpahan. Makanya ketika Roh Kudus itu turun, maka timbullah nyanyian. Haleluya, dia bang. Jadi ada sukacita. Tapi kalau nggak ada roh, ya jatuhnya suram. Lama-lama makin gelap, akhirnya masuk neraka. Seperti itu. Bedanya Roh Allah sama Roh Kudus Sama. Kan Roh Allah turun seperti burung merpati, Matius. Lukas dikatakan Roh Kudus turun seperti burung merpati. Jadi Roh Kudus itu menceritakan kalau dia roh yang kudus, dia tidak bernoda. Kalau Roh Allah menjelaskan hakikatnya bahwa dia adalah rohnya Tuhan. Makanya Matius 10:20 dikatakan roh Bapamu yang ada di dalam kamu. Coba, roh Bapa ada di dalam kita, serem nggak? Roh Bapa diberikan kita, Bapaknya masih punya roh tetap. Kan dia sifatnya tidak terbatas. Banyak rohnya juga banyak. Ya kita aja dia ngitain semuanya 7 miliar, dia ngitain, masa cuma ngasih rohnya doang? Ya kayak ayam aja kan, anaknya kan diginiin sama ayam kan, kira-kira mirip kan? Artinya roh itu diberikan pada orang-orang tertentu. Iya, hanya orang. Kami yang muslim ya. Enggak dapat. Para penulis Alkitab ini juga dalam nulis diberi oleh roh. Iya, betul. Diberi tanda. Jadi mereka menyampaikan hal yang sama. Makanya kata Paulus, tulisan-tulisan yang kubuat ini bukan karena kekuatan manusia, oleh kekuatan roh. Karena Paulus menerima Roh Kudus, maka dia bisa menulis. Nah, kalau Roh Kudus itu dalam alam roh, itu kelihatannya seperti api yang berkobar-kobar. Berarti sama semua ya pesannya ya. Iya sama, iya betul. Pak Re bisa buka ini di buku di Lukas 4:24 ayat paralel juga. Ini maksudnya dari sini, dari HP Pak. Oh, dari saya. Dari HP yang mana? HP. Lukas 4:24 versi paralel gitu. Lukas 24:24. Iya. 24 Tuhan. Ya, Lukas 24:24.
lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ya, sepotong ikan lalu goreng. diberikan. Sebentar, itu versi TB, versi AYT dibaca. Kan itu versi Alkitab. Iya, oh ini yang versi AYT ya. Lalu mereka memberikan sepotong ikan panggang kepadanya. Nah, ikan goreng sekarang ikan panggang ya Pak ya. Oke. Sekarang versi TL. Mereka memberi dia sepotong ikan yang telah dimasak. Loh, kok beda dengan saya? Lalu dibelinya dia ikan goreng sepotong. Ya. Terus yang versi BIS, lihat di situ. Mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Terus versi TSI, lalu mereka memberikan sepotong ikan bakar dan sepotong sarang madu kepadanya. Yang versi MLT, dan mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar dan madu lebah. Nah, versi Selabiar, lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yang versi APB, mereka memberi dia sepotong ikan yang telah dimasak, yaitu ada ikan yang telah dimasak, ada ikan goreng, ada ikan panggang, terus ada ikan apa lagi ini? Ikan Banyak. bakar, macam-macam kayak Ya, pertanyaannya adalah, saya tahu ini arahnya Roh Ustaz Kudus Desi. ini kan tidak mungkin pemberian yang berbeda-beda masing-masing penulis, karena kan diberi Roh Kudus nih. Kenapa penulis ini berbeda-beda menyampaikannya gitu, Pak Ren? Oke. Jadi begini, Roh Kudus itu memenuhi kita untuk menyatakan suatu kebenaran, ya. Kebenaran intinya adalah Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, ketika ada yang menerjemahkan, itu kan Tuhan itu kan memenuhi orang sesuai juga dengan kemampuan orang itu mengingat. Kemampuannya 2, Tuhan kasih 2. Kemampuannya 3, Tuhan kasih 3, sesuai dengan kemampuan orang. Nah, mungkin yang penulis yang ini, penterjemahnya ini memang orangnya mungkin kurang teliti. Jadi bukan berarti Tuhan nggak pakai dia, tapi Tuhan biasanya asalkan itu tidak melanggar kebenaran. Kalau cuma masalah dimasak, digoreng, atau ditumis, itu kan sebenarnya nggak masalah. Tuhan juga ngerti, karena Tuhan tuh orangnya ngertian gitu loh. Emang orang juga memang kurang pinter. Kan Tuhan itu juga memberikan otak, kan ada yang pinter, ada yang lemot, ada yang enggak. Jadi Tuhan juga memberikan urapannya sesuai dengan kemampuan itu. Nah, mungkin nih orang yang menulisnya ini mungkin di saat itu dia lupa nih digoreng apa ditumis, ya udahlah daripada gue pusing goreng aja. Sebenarnya Tuhan ngerti kalau masalah segituan, tapi kalau sampai dia bilang Yesus tidak disalib, oh itu ngeri. Jadi kalau misalnya kayak si Pak Donditan, kenapa lu gak di sini babi hutan, di sini babi biasa? Yesus, Tuhan nggak marah kalau masalah apa? Yesus tadi salib loh. Apa? Yesus tadi salib. Nah kalau ini ada dalilnya. Yesus tidak disalib. Sebentar. Mumpung saya ingat. Ini saya pakai Perjanjian Baru, New Testament, Bible pada umumnya. Tapi ini kebetulan terbitan Gideon, yang biasanya ini dibagi-bagikan kepada masyarakat Muslim untuk memurtadkan orang-orang Islam. Nah, menariknya ini punya Gideon ini satunya Indonesia, satunya English. Iya. Nah, terus? tapi seringkali ini antara Indonesia sama English beda terjemah dia. Terus? Beda perkataannya juga beda. Di mananya? Satunya bilang A, satunya bilang Z. Nah, ini saya kasih contoh. Ini Kisah Para Rasul 5 ayatnya 30. Tadi kan Pak Pendeta bilang yang bahaya kalau Yesus tidak disalib. Iya. Yesus sudah disalib. Kisah Rasul berapa? Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 30. Oke, silakan baca. Ya. Allah, nenek moyang kita, telah membangkitkan Yesus, yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Titik. Ya. Ini versi TB loh. Ya. Ini. Tapi menariknya yang di English ini yang 30 ini. The God of our fathers raised up Jesus, whom you murdered by hanging on a tree. Ini digantung di pohon, bukan disalib loh. Sebentar. Dan mayoritas Ayat 30. Iya. The God of our father, Allah kita membangkitkan Yesus. Ngebangkitin dari apa nih? itu Membangkitkan Yesus,
whom murdered by hanging on the tree. Who murdered, dibunuh by Murder. hanging on the tree. Ya berarti dibunuh dengan cara apa? Digantung di Digantung di pohon pohon. dari salib. Mayoritas Oh. kalau Pak Pendeta Luga Tambunan buka yang di Alkitab Sabda, terus pilih yang English, Tapi dia mati kan? mayoritas 90% Bible bahasa Inggris mengatakan Yesus digantung di pohon, bukan di salib. Jadi begini, ya kayunya mungkin kayu pohon, nggak masalah Ya, itu. artinya gini. Intinya dia Ya. mati kan? Lah kan kalau semua intinya sama Enggak, orang. sebentar dulu, intinya Oke. mati nggak? Oke, intinya mati ya, Ah. intinya mati. Iya. Pertanyaan saya sekarang, Ah, yang membunuh Yesus, Ah. yang mencabut nyawa Yesus ketika digantung di pohon itu siapa? Satu, Allah Bapa. Dua, Roh Kudus, atau Yesus sendiri? Coba. Ya ketiganya, Allah Bapa. Ketiganya, Iya. berarti Yesus mencabut dirinya sendiri. Iya. Mencabut dirinya sendiri? Ya iblis ya, memang yang menyiksa dia kan iblis, tentara Romawi. Ya. Tapi kan ketika Yesus mau mati kan dia bilang, "Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawamu, bukan ke dalam tangan Lucifer lah kuserahkan nyawaku." Ke dalam tangannya. Kenapa? Karena Yesus tahu nanti hari ketiga dibangun lagi. Ngepukulin si iblis. Iblis bisa apa sih? Ketika Yesus bangkit, iblis, gue mau naik ke sorga nih. Iblis bisa larang, jangan naik lo, gue gulung lo nanti lo. Enggak kan? Sekarang Si begini. Gabriel udah mau pukul kepalanya Lucifer kalau dia macam-macam. Makanya Yesus naik dengan tenang. Iblis nontonin doang, tapi nggak berani narik Yesus. Berani nggak iblis narik kakinya? Hah? Sekarang pertanyaannya Bang Luga. Mau dimatiin? Bang Luga kan udah baca tuh yang di kitab Gideon. Katanya Terus? digantung di mana tuh? Pohon. Di pohon. Ya itu kan penafsiran orang. Nah, pohon. Siapa tahu Bukan memang kayunya penafsiran kayu orang. pohon. Enggak. Kan kayu itu juga dari pohon. Coba dibuka Galatia 3 ayat 13. Bang Ray juga boleh kalau mau baca. Jadi benar yang di pohon apa yang di salib? Ya itu kan penulisnya kan kita kan tidak tahu persepsinya. Maksudnya mungkin pohon itu ya kayu pohon. Bisa Galatia aja. 3 ayat 13. Coba dibaca. Galatia 3 ayat berapa? Ya kita jangan debat kusir tapi baca aja ya. Iya 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terus masalahnya apa? Yang di sini coba Bang Ray. Yang di sini. Hmm. Kristus telah menebus kita. Iya boleh dibaca di sini. Sama itu. Kalau ini sama. Kalau yang Gideon coba yang Gideon. Galatia 3 ayat 13. Sama kalau yang di Sama. Intinya ya selagi Yesus mati dan bangkit aman. Mau mungkin itu kan gaya-gaya bahasa aja Bu, nggak usah di. Masalahnya di peristiwanya ada beda. Itu berarti ada yang ngarang satu, yang satu ngarang, yang satu tidak. Ya orang kan cara menyampaikannya, cara menerjemahkannya mungkin Itu kurang peristiwa pas. sejarah. Itu sejarah. Saya bacakan ya. Ah. Ini Alkitab terbitan terbaru TB2. Kalau yang di pohon itu salah tuh. Bilang sama penterjemah Gideon, nanti lo digulung sama lu Itu yang benar bukan disalib. terjemahan Gideon. Bahasa Apa? Inggris. Mayoritas Bible berbahasa Inggris, Ah. 90% King James Version. sepakat Yesus digantung di pohon. Berarti masih berhikmat orang membagal kitab Itu Indonesia. yang dipakai Gideon ini. Karena ketika kami berdoa, Enggak. kami lihat Ibu Yesus disalib kok gitu. Yang terbitan Gideon ini, Ah. dia pakai ngambil dari KJV. King KJV. King James Ya, Version. King Oh berarti Coba. King James-nya kurang pinter. Oh. Itu jawabannya. Lebih pintar mana? Orang Bapak Indonesia. Pendeta Luga Tambunan. Saya udah rasuk kok. Itu udah nabi. Itu saya baca ya. Iya. Kelas udah nabi, mereka masih penterjemah gimana sih? Ini saya bacakan. Ya udah nabi ngapain Emangnya minta udah nabi? penjelasan sama Iya. penterjemah? Coba. Siapa tahu penterjemahnya Minta juga tolong dulu di-zoom. tukang sayur. Kita kan Minta nggak tolong tahu di-zoom. juga. Ini adalah Kisah Ambil. Para Rasul pasal 5 ayat 30 Kisah Rasul. Alkitab Sabda ya. Alkitab Sabda. Kemudian habis itu kita klik yang versi bahasa Inggris. Ini bahasa Bisa Rasul Inggris. pasal 5? ayat 30. Nah, kita klik yang bahasa Inggris. Coba. Semuanya sepakat Ayat 30. Yesus ini three loh, three. Three. Yang di sini cuma satu saja yang ini cross satu saja. Yang lain itu three. Oke. Jadi nasihat saya sebagai nabi untuk penterjemah itu
kalian harus dibaptis selam. Jangan-jangan mereka belum baptis selam, jadi nerjemahin salah-salah. Ini bukan saya yang bicara ya. Ini yang berbicara adalah Nabi. Iya. Pak Pendeta Luga Tambunan. Orang saya udah duduk di 24 itu maksudnya ngajarin kita orang. Memerintahkan kepada seluruh penulis Bible untuk baptis selam kembali. Iya, karena di Amerika itu Protestan Katolik itu belum baptis selam. Dan orang-orang yang percaya di salib sih sebagian besar itu harus baptis selam juga. Iya. Kenapa? Kan mereka percaya di salib sampai sekarang. Karena ketika kami dibawa ke sorga, yang kami lihat memang salib, bukan pohon rambutan atau pohon pohon toge. Kami lihat TB2. palang salib itu. Saya bacakan TB2 ya. Pertanyaan saya begini, yang dimaksud tree di situ tree apa? Jadi Yesus gelantungan di pohon gitu? Ya, tree itu digantung. Harus dijelaskan lagi dong sama dia. Tree itu maksudnya apa? Apakah dia digantung di pohon begini ataukah begini? Kan dia nggak jelasin. Berarti dia kurang. Digantung biasanya kan pakai hanging, itu berarti lehernya. Berarti orang gila itu. Itu kalau saya masuk Penulis Bible dianggap orang gila. bisa saya terjemahkan itu saya mulai lempar ke kurang ajar aja. Kalau hanging berarti lehernya. Kan saya Emang ada kekurangan ajaran menerjemahkan ayat udah jelas-jelas disalib enak, ini malah di pohon-pohon lagi. Mungkin keluarganya banyak yang digantung di pohon kali dulu di zaman Belanda. Jadi sehingga mereka udahlah di pohon aja. Bisa juga sih penterjemah ini bikin-bikin aneh-aneh kan? Adalah patung ya, patung di kota Sedona, Arizona, Amerika Serikat. Oke. Ada patung ya di sana. Saya juga punya Ini, minta tolong di zoom. Waduh, ngeri banget itu. Ngeri ya? Oh ini yang maksudnya digantung di pohon digantung itu. di pohon. digantung di pohon. Saya ada kok. Ini patung di Oke. Amerika Serikat. Nah, gini. Di dunia ini kan banyak guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu. Jadi mereka bisa ngarang supaya Yesus itu terlihat hina, digantunglah seperti di pohon-pohon, katakanlah itu pohon rambutan misalnya, supaya kelihatan terlalu hina. Tetapi ketika nabi-nabi dibawa ke sorga, bahkan di sorga itu ada satu spot, itu salib yang seperti itu, ada salib. Artinya bahwa Yesus ya memang itulah gunanya ada nabi. Kalau nggak ada nabi, ya orang terkecoh bisa murtad lo gara-gara beginian. Ini hina banget Tuhan gue digantung di pohon. Saya bacakan yang versi TB2 terbaru ya. Iya silakan. Terbitan LAI yang terbaru tahun 2023. Galatia pasal 3 ayat 13. Galatia berapa? Pasal 3 ayat 13. Tapi versi TB2 lo ya. Oh ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang digantung pada tiang kayu. Nah, bukan tiang salib ini, tiang kayu. Oke, gini. Kalau memang tujuan penulisan itu hanya untuk menghina Yesus, saya pastikan nih manusia kurang ajar yang penerjemahnya. Itu aja. Loh, Makanya begini Bang, seorang pengajar di dalam sekolah teologi, kenapa sekolah teologi selalu menolak Nabi? Supaya bebas mereka bikin karangan-karangan seperti ini. Kan nggak ada yang konfirmasi. Pernah nggak? Allah Bapa konfirmasi dari sorga. Sebenarnya, dengerin ya. Sebenarnya dia bukan disalib di tiang salib, sebenarnya di pohon. Allah Bapa bisa ngomong gitu loh. Tapi ternyata belum pernah tuh Allah Bapa di sorga memberikan kepada penglihatan kepada para nabinya bahwa memang Yesus digantung di pohon. Itu nggak ada. Makanya guru-guru tanpa nabi itu sampah. Makanya banyak guru-guru palsu benci sama saya. Ya memang lo sampah. Lo bikin ajaran yang aneh-aneh. Jangankan yang kayak begini-begini. Salah satunya saksi Yehova, dirubahnya Yesus rambut panjang jadi rambut pendek. Ini kerajaannya dia ini. Apakah Bapak Pendeta Luga Tambunan sepakat? Apa? Bahwa orang-orang penulis LAI ini termasuk yang di penulis bahasa Inggris itu, Bible bahasa Inggris. Sepakat mereka suruh baptis selam semua? Kalau mereka tidak sesuai dengan penglihatannya para nabi, ya, sebelum menjelang kedatangan Tuhan Yesus, Tuhan akan mengutus Nabi Elia untuk apa? Untuk meratakan gunung-gunung. Apa tuh gunung-gunung? Ya ini pengajaran-pengajaran yang bikin orang bingung nih. Pasti gue banyak yakin murtad nih. Ada lagi yang lebih saya benci, nih grupnya mereka ini. Yesus sudah ganteng-ganteng rambut gondrong, dibikin rambut pendek sama mereka. Ini bukan tadinya saksi Yehova kan? Ya, muslimah sekarang. Iya, maksudnya tadinya saya kan sering didatangin sama saksi Yehova dulu, bapak saya belajar-belajar kan. Saya lihat Yesusnya kok rambut pendek, kok kayaknya wibawanya kurang gitu loh. Ustadz, ini dibuka lagi ya, ini saya bicara tentang sejarah ya. Soalnya Bang Luga kan menuduh tadi mungkin yang
Guru berbohong palsu. tentang guru palsu mengatakan di pohon. Coba Ustadz minta tolong tuh di TBLAI 2 Yosua 8 ayat 29. Ini ada Raja Ai itu di zaman Yosua ya, ini berbicara tentang sejarah. Yosua berapa? Yosua 8 ayat 29. Itu digantungnya pada apa? Yosua 2 ayatnya 8. Yosua 8 ayat 29. Kamu kan bimbing Roh Kudus semua. Oh, enggak juga, guru-guru palsu. Saya jadi kata nabi palsu banyak kok yang di TikTok itu. Ya kan, YouTuber Yohanes Rudi Yohanes, Elia Miron. Semuanya. Ya, Raja Ai digantungnya pada sebuah tiang sampai petang ketika matahari terbenam. Yosua memerintahkan orang menurunkan mayatnya dari tiang dan melemparkannya ke depan pintu gerbang kota. Kemudian orang mendirikan timbunan batu besar di atasnya yang masih ada sampai hari ini. Iya, jadi itu sejarahnya. Kenapa bisa menjadi cross? Itu karena salah terjemahan. Sebenarnya artinya crux itu potongan pohon. Jadi tiang pohon itu dipotong, satu potong itu. Makanya waktu Yesus mau berangkat mau ke Golgota itu dia pikul tiangnya cuma satu. Kalau dia pikul tiangnya tiang dua, tiang salib gini, nggak bisa, orang dia ngangkutnya cuma satu tiang kok. Ya itu Ulangan sudah. Ulangan 21. Iya, Ulangan 21 ayat 22 juga. Ada juga. Ya, Ulangan 21 ayat 22. Hanging itu berarti dia juga bukan di cross ini. Ulangan 21 ayat 22. Ulangan 22 ayat 22. Lalu kata salib itu berasal dari mana? Kan salib kan nggak mungkin kalau salib kan berarti kan sudah begini. Ya, that's why itu yang perlu dipertanyakan, sejarah salib itu dari mana gitu kan. Raja Ai. Nah, ada itu 21 ayat berapa? 22. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantungkan dia pada sebuah tiang. Ya, digantung. Ya, bukan di salib ya. Digantung aja. Ya, lalu kenapa 12 muridnya mengatakan disalib? Itulah yang menjadi pertanyaan kita bersama. Dengan apa hubungannya dengan hukum Taurat? Sejarahnya Ya kalau cuma digantung di pohon nggak perlu ada kata salib, digantung di pohon. justru itu yang kita beberkan. Nah, makanya kan saya bilang kalau sudah diperhadapkan masalah-masalah rumit, pernah juga satu kejadian Raja Nebukadnezar mimpi. Dipanggillah seluruh juru mimpi raja. Silakan tuanku raja menceritakan mimpinya, lalu kami akan menerjemahkannya. Raja Nebukadnezar bilang gini, lu ceritakan mimpi gue, lu jangan banyak ngomong, nanti lu gue bunuh. Silakan tuanku raja ceritakan, nanti saya mengartikan mimpi itu. Lo kayaknya buang-buang waktu lo, gue bunuh lo. Sekali lagi gue tanya, jelaskan mimpi itu. Ya semua di seluruh muka bumi ini pun nggak akan ada yang bisa menjelaskan kalau lo nggak cerita nanti mimpinya. Akhirnya apa? Dipenggal tuh manusia semuanya. Jadi artinya ada suatu permasalahan-permasalahan yang kita tidak bisakan pecahkan pakai otak. Lalu datanglah ketua pengawal raja. Tuanku raja, di dalam tuanku raja punya kerajaan ada satu orang yang bernama Daniel. Dia penuh roh para dewa dan orang-orang kudus. Dia bisa mengartikan mimpi raja. Dipanggillah si Daniel. Kau bisa mengartikan mimpi? Daniel nggak ngomong. Dia nggak ngomong gini, ceritakanlah mimpimu, enggak. Langsung dia ngomong, yang raja tuanku lihat adalah begini, begono, begini. Lalu solusinya begono, begini. Jadikan dia orang ketiga. Jadi ada suatu permasalahan, kalau kayak gini kan kita nggak tahu nih. Kita nggak hidup di zaman Yesus. Mau di pohon, mau di tiang salib, kita nggak tahu. Lalu apakah kita harus ngambil kesimpulan di pohon? Si Donita juga nggak pernah lihat. Orang dia baru lahir kemarin sore. Jadi jangan kita juga jangan seuzon kalau kata orang Arab bilang. Jangan kita sosok tahu. Makanya perlu ada Roh Kudus membantu kita. Kalau ada Roh Kudus, nggak perlu ceritain mimpi pun diceritain langsung. Nah, makanya ketika orang dibawa ke sorga, dilihatlah ada tiang salib di sorga. Bukan yang begini, versi saksi Yehova, tapi versi begini. Kalau begini kan nggak keren, tapi kalau begini kan menunjukkan dia mengasihi semua orang.
Jadi begitu. Jadi nggak semua pertanyaan yang nggak mampu dijawab. Ya gue juga kalau ditanya secara manusia gue juga nggak bisa jawab itu. Baik. Sebelum kita rehat untuk yang part 2, satu pertanyaan terakhir nih buat Pak Pendeta. Ini tadi menarik ini. Ini perlu dijawab oleh seluruh masyarakat Kristen dan para pendeta di seluruh Indonesia. Yang tadi itu, kalau ini nggak keren, kalau ini keren katanya. Ya memang, karena Tuhan itu kan mengasihi dunia. Kalau begini kesannya dia maling, gitu loh. PR ya, PR untuk seluruh. Dan ini nih, grupnya dia waktu dulu saksi Allah. Kenapa pula jadi biasa? Ini biar kerapnya sih cok satu ini. Iya, itu gue laporin loh ke malaikat-malaikat Tuhan. Oh, dilaporin. Udah begini, rambutnya dipotong. Ketika kami berdoa di Tanah Batak, kami lagi berdoa, teman saya dapat, Bang, aku ngeliat Tuhan Yesus. Rambutnya segini bang, sebahu, tinggi besar, dia bilang gitu. Lalu dapat dari mana lah ide-ide mereka ini? Makanya perlu ada nabi supaya grupnya Saksi Yehova ini nggak main ngejatuhin wibawa Tuhan. Udah ganteng-ganteng rambut gondrong dipendekin sama dia. Masuk neraka loh. Rambutnya pendek Siapa? Lah kalau gua kan cuma hamba, dia kan bos, king of king. Baik, oke, baik. Pertanyaan ini terakhir sebelum kita rehat part 2. Ya. Di dalam kitab Matius pasalnya 27 ayat 46 tertulis begini. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah ini. Kita jadi tahu nih. Gitu. Yang dipanggil-panggil Yesus siapa ini? Bapaknya. Lah kenapa ini? Berarti Yesus ini bukan Tuhan ya? Iya, dia kan anaknya. Gimana sih? Anak manggil bapak salah nggak? Anak lo, Bapak salah. Oh salah. Kamu manggil saya bapak. Terus sayangnya anak siapa? Nah, terus bapaknya nggak mau nolong nih? Kenapa? Bapaknya kan udah bilang nanti setelah yang ketiga lo bangkit. Yesus bilang, janganlah kehendakku, jadilah kehendakmu. Ya udah. Ikan Yesus kan nggak ngotot. Kalau mau bangkitin gue marah, ini kan enggak. Dia mengapa kau meninggalkan aku? Dia sebenarnya ketika Yesus bilang mengapa engkau meninggalkan aku, itu sebenarnya bukan seruan Yesus, seruan dunia yang diwakili oleh Yesus. Tuhan, gue mati nih, kenapa lu tinggalin gue? Berarti kenapa Pak Luka menyembah Yesus? Harusnya langsung menyembah bapaknya. Anaknya juga Tuhan masalahnya. Kalau bapaknya Tuhan, tonton ya, kucing, kawin sama kucing, anaknya kucing nggak? Yesus, bapak kandungnya Allah Bapa, mama kandungnya Allah Roh Kudus, bapaknya Allah konglomerat, mamanya juga konglomerat, dianya apa? Anak konglomerat. Ya sama aja, anak konglomerat juga konglomerat. Antoni Salim, anaknya, konglomerat juga. Sudono Salim 111 triliun, Antoni Salim 111 triliun. Kok sama? Ya turun, itu kan warisan. Yesus. Pernah ada kejadian. Apa? Anaknya bupati di sebuah kota, anaknya maling. Terus bapaknya malu, anaknya maling. Iya. Kurang ajar lo nyolong lagi. Gue kagak pernah nyuruh maling, lo maling. Terus gimana itu? Kalau Yesus kan dikatakan dia taat sampai mati dan mengosongkan dirinya oleh karena dia taat. Anak sekolahan, ada anak sekolahan. Kalau anak sekolahan tuh beda sama anak kandung. Anak sekolahan itu. Anak sekolahan bapaknya itu kan gini loh, kalau anak sekolahan itu berbeda dengan anak kandung. Kalau anak kandung kita manggil kita bapak. Kalau anak sekolah masa manggil sekolah bapak. Anak mama. Anak mama. Iya, anak mamanya itu salahnya di mana? Dia anak mamanya, ya emaknya. Yesus emaknya siapa? Roh Kudus. Roh Kudus siapa? Tuhan. Mamanya Tuhan, anaknya wajib Tuhan. Kenapa jadi nabi sih? Sekarang saya tanya, Muhammad, mamanya siapa? Ibu Aminah. Siti Aminah. Ayahnya Abdullah. Manusia bukan? Dua-duanya. Wajar dia manusia. Yesus, bapaknya. Saya tanya. Yang punya surga. Bentar. Nabi Adam, bapaknya siapa? Adam
Memang dia diciptakan. Sama seperti Yesus. Nggak sama dong. Sama. Adam nggak bisa manggil Allah Bapa itu bapaknya. Itu dikisahkan di surat Maryam itu. Iya, Adam ini diciptakan karena dia manusia pertama, jadi dia tidak bisa. Sebentar. Dia nggak punya mama. Bapak ketik Lukas pasal 3 ayat 38. Apa tuh? Coba. Itu statusnya Nabi Adam itu. Lukas pasalnya 3 ayatnya 38. Jangan dihilangkan ayat itu. Jangan dihapus. Nanti dirubah, ya kan? Lukas. Kalau dirubah, ada yang merubah ayat itu lagi, silakan berhadapan dengan Bapak Pendeta Nabi Lukas berapa? Lukas akan berapa? disuruh baptis selang. Lukas berapa? Lukas pasal 3 ayat 38. Lukas pasal 3 ayat 38. Yesus itu anaknya Enos, ya, anaknya Set, anaknya Adam. Yesus tuh anaknya Adam, ya. Lalu Yesus tuh anaknya Allah, bukan Adamnya. Bukan Adam, bapaknya Allah. Salah artinya. Silsilah dari bapak ke anak, generasi ke generasi. Beda. Di sini yang dikatakan Yesus itu anaknya Matat, anaknya Lewi. Bukan, kalau itu di ayat lain, Bu. Itu silsilah. Ini bukan silsilah. Ini cuma dibilang kalau Yesus itu anaknya Matat, anaknya ini, anaknya Adam juga. Bukan berarti Adam punya bapak anak Allah, bukan gitu artinya, Bu. Salah. 422 enggak, Keluaran 422. Coba. Silsilah di Matius itu, kalau silsilah di Matius itu rentetan keketurunan. Kalau ini bukan. Dia sekarang cuma buka Keluaran 422 coba. Maka engkau harus berkata, Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku yang sulung. Ya adalah anakku. Israel. Tuhan mengaku bahwa Israel itu anakku juga, enggak cuma Yesus. Israel itu anaknya siapa sih? Anakku, anaknya Allah. Anaknya Ishak. Anaknya Bapak. Enggak, maksudnya Ini lebih benar daripada itu. Bentar, konteksnya dia, bentar. Konteksnya dilihat, ya. Konteksnya. Coba Bapak buka Mazmur 82 ayat 6. Tidak. Ada yang menjelaskan ayat ini, yakni Mazmur 82 ayat 6. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi. Jadi gini. Ayo. Jadi gini. Ayo. Anak yang sulung, Ayo. Yesus nomor berapa gitu. Dengerin. Allah. Dengerin. Kalian bisa nggak ngebedain anak kandung sama anak angkat? Loh, ini anak Allah. Langsung anak Allah. Anak Allah. Baru kalau ada tulisan Kalau kamu Israel sekali anak Allah. Anak-anak angkat Allah baru itu. Lalu Yakub, lalu Ishak itu siapanya? Loh, justru kenapa disebut anak Allah? Anak angkat itu. Anak. Israel ini Anak kan Allah itu gini artinya, loh. Yohanes 1 ayat 12, barang siapa percaya kepadanya diberi kuasa supaya menjadi, tadinya belum menjadi, berarti diangkat. Kalau anak kandung itu nggak ada istilah menjadi. Saya sudah menjadi anak kandung, nggak ada. Lu memang anak kandung, ya memang dari sononya lu udah anak kandung. Jadi Israel anak sulungku itu dalam konteks Tuhan mengangkat Israel menjadi yang sulung di antara bangsa-bangsa. Tapi bukan anak kandung, anak mama kandungnya si Yakub itu namanya Ribka, bukan Roh Kudus. Kalau Yesus mama kandungnya Roh Kudus, Israel mama kandungnya Ribka, beda mama. Rehat sejenak. Oke. Untuk lanjut ke part 2. Dan kesimpulan dari dialog kali ini adalah muncul lagi idiom baru, ada anak angkat, ada anak angkat. Yes, itu penting. Itu Ini memang versi salah satu jurus gue. Pendeta Lunggatang. Betul. Kayak nabi. Lalu gak ada nenek-nenek di luar, bisa nggak kita jadi nenek angkat? Bisa kalau memang lo sanggup. Mau nenek-nenek lewat kehujanan, ini nenek kami, nenek angkat. Mama, bisa nggak kita angkat jadi mama angkat? Bisa. Tapi kalau anak kandung itu harus kudu berhubungan. Ada iya dong, kan anak kandung. Ini maaf ya, berarti Bapak yang di surga berhubungan badan dengan Maria. Begitu maksudnya?
Saya nanya, Maria itu mama angkat. Orang si Maria bunting nggak ada hubungan badan kok. Dalam preskripsi kami nggak bisa. Dalam preskripsi Ustaz gimana? Allah Bapa tidak pernah berhubungan badan dengan Maria. Maria cuma tiba-tiba memang bunting, berarti tanpa hubungan badan. Siapa? Yang membuat bunting adalah Roh Kudus, membuat mujizat di perut Maria. Nah, Yesusnya udah ada di surga, cuma turun keluar dari Maria. Gitu. Iya, jadi bukan anak kandungnya Maria. Karena kenapa bukan anak kandungnya Maria? Tidak ada sel telur Maria di dalam diri Yesus. Tidak ada darahnya Maria di dalam diri Yesus. Yang mengalir di darah Yesus adalah darah Bapaknya. Makanya darahnya bisa ngapus dosa kalian semua. Karena suci. Si Maria orang berdosa, masa mau jadi mama kandung? Yesus itu kan Tuhan. Masa dia mau jadi darahnya Maria jadi bagian darah dia? Kandung itu kan artinya saudara. Baik, kita rehat sejenak. Terima kasih banyak. Ya. Oke. Kita akan lanjut ke part 2. Ada anak angkat, ada anak kandung. Berarti Yesus katanya anak kandung. Yang Betul. lain anak angkat semua. Betul, iya betul. Selain Yesus itu Makanya disebut anak Versi tunggal. beliau ya. Iya. Baik, terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Terima kasih telah menonton. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Wah, apa tuh, Pak Ustadz? Parfum Hagia Sophia. Aromanya aroma Eropa. Wah, cakep nih, Pak Ustadz. iya. Dari depannya, packagingnya bagus, di dalam juga tuh. Keren banget. Hagia Sophia Alexandria. Ini izin ya Pak Ustadz ya, saya Boleh. buka ya. Tangan dulu ya. Seger banget. Ini beda nih, campuran ada lemonnya, tapi kalem, tapi gimana ya, elegan gitu loh Pak Ustadz. Iya. Itu bisa bertahan sampai 8 sampai 12 jam. 30 mili buat kita kalau traveling. Hagia Sophia Alexandria. Wah, ini harus ini punya nih pemirsa nih, ya kan? B'Shem Adonai Harahaman Harahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin Harahaman Harahum Molech Yom Haddin أطخى عبديم وبخام استيعيم